Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Kurniawan dengan NIM 24334128. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang pada tahun 2026, yang mana ini merupakan tugas akhir metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Nurse Devi Sylvia Dewi, Magister Keperawatan. Mengapa menggunakan kerangka 5W tambah 1H pada bab 1? Menggunakan kerangka 5W tambah 1H pada bab 1 ini karena latar belakang masalah yang baik harus mampu menjawab pertanyaan mendasar secara sistematis agar agensi penelitian terlihat jelas. Dengan menggunakan kerangka 5W tambah 1H, kita dapat mengurai masalah kesehatan hipertensi dari tingkat global hingga ke tingkat unit rawat inap terkecil. Pendekatan ini membantu kita memahami apa masalahnya, siapa saja yang terdampak, dan di mana lokasi dengan beban kasus tertinggi, kapan lonjakan kasus terjadi, mengapa penyakit ini berbahaya dan terus meningkat, serta bagaimana solusi untuk asuhan keperawatan kepada pasien yang kita tangani. Jadi, setiap di bab 1 itu harus terdapat 5W tambah 1H, yang mana ini berfungsi agar penelitian kita terlihat lebih jelas, sistematis, dan teratur, dan orang yang membaca penelitian kita jadi mudah untuk membacanya. Wah, apa yang dibahas? Masalah utama dalam penelitian saya itu adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi kesehatan kronis yang terjadi pada aliran darah dinding arteri yang melonjak secara abnormal dan secara terus-menerus. Kondisi ini terjadi apabila pada saat melakukan pengukuran tekanan darah sistolik mencapai 140 mmHg atau lebih, dan pengukuran tekanan darah diastolik mencapai 90 mmHg atau lebih. Itu menurut data WHO pada tahun 2023. Kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala bagi penderitanya. Hal itulah hipertensi dijuluki sebagai the silent killer, atau dikatakan sebagai yang membunuh orang secara diam-diam. Nah, oleh karena itu menurut data WHO pada tahun 2005. Dan apabila tidak ditangani dengan baik, hipertensi ini akan menimbulkan komplikasi yang berat bagi penderitanya, misalnya serangan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, dan kebutaan. Bahkan beban penyakit ini terus meningkat setiap tahunnya. Menurut WHO yang dirilis pada September pada tahun 2025, kematian akibat hipertensi ini mencapai 7,6 juta jiwa per tahunnya. Oleh karena itu, WHO mengatakan untuk pencegahan. Emang mau itu nah, emang mau itu biasa. Dan untuk itu, WHO mengatakan untuk pencegahan hipertensi ini dapat ditekan sekitar 50% pada tahun di antara tahun 2023 sampai tahun 2050, yang mana ini menghemat biaya untuk kesehatan mencapai 1 juta US dollar per tahunnya. Selanjutnya, siapa saja yang menjadi sasarannya? Tentunya yang menjadi sasaran pertama yaitu pasien dengan hipertensi yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang. Yang kedua, tenaga kesehatan yang berkolaborasi. Kita sebagai tenaga kesehatan, kita tidak bisa melakukan tindakan kesehatan secara mandiri. Akan tetapi, kita harus melakukan bekerja sama, baik dalam pengambilan diagnosa, maupun pengambilan obat, maupun pengambilan terapi. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan harus berkolaborasi dalam penanganan kasus pada pasien hipertensi ini. Dan yang terakhir, family center care. Dalam setiap melakukan tindakan keperawatan, kita harus melibatkan keluarga, karena keluarga lain dekat dengan pasien. Kita sebagai seorang nakes tidak hanya mendapat informasi dari pasien, tetapi kita juga mendapat informasi oleh keluarga. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang nakes harus mendirikan edukasi baik kepada pasien maupun kepada keluarga, yaitu edukasi baik di dalam rumah sakit maupun pasca keluar dari rumah sakit, yaitu bagaimana perawatan pasien pada hipertensi pada saat sesampainya di rumah. Masalah ini berdampak luas pada skala global dengan estimasi 1,4 miliar penderita usia 30 sampai 79 tahun, di mana 44% diantaranya tidak tahu bahwa mereka memiliki penyakit hipertensi ini. Di Indonesia, berdasarkan survei kesehatan Indonesia pada tahun
2023 mengatakan penyakit ini menyerang 30% penduduk usia 18 tahun ke atas. Ditinjau dari aspek gender, nah dari aspek gender ternyata untuk yang lebih terkena penyakit hipertensi ini banyak dari kalangan laki-laki, yaitu prevalensinya sebesar 34% daripada perempuan. Itu menurut data WHO pada tahun 2025. Dikarenakan pada jenis perempuan pada masa keadaan subur mereka terdapat hormon yang bersifat vasodilatif yang mana untuk menipiskan atau untuk mengurangi terjadinya penebalan pada dinding darah. Alhasil mereka tidak terkena hipertensi, akan tetapi pada saat mereka telah lansia, mereka itu hormon tersebut tidak akan lagi berfungsi. Oleh karena itu, pada saat lansia perempuan juga mengalami penyakit hipertensi. Nah, sedangkan pria ini dia memiliki pola hidup yang cukup buruk, kebiasaan merokok, kebiasaan alkohol, dan laki-laki juga tidak suka memeriksakan cek kesehatan rutinnya kepada fasilitas terdekatnya. Dan laki-laki juga memiliki beban kerja dan kurangnya manajemen stres. Oleh karena itu, di sini pentingnya para nakes bahwa penyakit hipertensi ini tidak hanya menyerang jenis kelamin laki-laki, tetapi juga menyerang jenis perempuan. Di sini kita harus memberikan edukasi bagaimana untuk perawatan hipertensi dan bagaimana caranya untuk menghindari hipertensi ini. Nah, selanjutnya di mana penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini saya laksanakan di Rumah Sakit Umum Dr. Anjanggel Padang. Kenapa saya memilih di sini? Karena Rumah Sakit Dr. Umum Anjanggel Padang ini merupakan rumah sakit yang langsung berada di bawah Kementerian Kesehatan, yang mana sesuai dengan data geografis, rumah sakit ini merupakan rumah sakit sebagai rumah sakit TPA rujukan nasional, yang mana di sana memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai untuk pasien dengan hipertensi. Apalagi untuk di Sumatera Barat, Kota Padang merupakan dengan jumlah penderita hipertensinya paling tertinggi di Sumatera Barat, dan rumah sakit ini memiliki fasilitas yang memadai untuk penanganan khusus kepada pasien hipertensi ini. Selanjutnya, kapan dilakukan? Penelitian ini saya lakukan dengan pengambilan data. Yang pertama ada data global, yaitu WHO pada tahun 2022 sampai 2025. Yang kedua, data survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023. Yang ketiga, data rekam medis 10 penyakit terbanyak, yaitu dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Yang terakhir ada data pasien hipertensi 3 bulan terakhir pada tahun 2025 pada bulan Oktober, November, Desember. Dilihat dari data, di 10 penyakit terbanyak, hipertensi menduduki urutan pertama. Hipertensi esensial ini maksudnya adalah yaitu kondisi yang dialami oleh pasien yang tidak memiliki gejala. Jadi hipertensi esensial itu yaitu hipertensi yang terjadi pada peritanya, dan orang yang terkena hipertensi ini tidak tahu apa gejala yang dia alami. Karena yang seperti saya katakan di awal tadi, hipertensi merupakan dijuluki sebagai silent killer atau yang membunuh secara diam-diam. Nah, di sini kita lihat pada tahun 2022 jumlah kasusnya ada 3.200, pada tahun 2023 jumlah kasusnya ada 3.400, pada tahun 2024 jumlah kasusnya ada 3.300, pada tahun 2025 jumlah kasusnya ada 3.900. Nah, yang mana ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan perawat sana, mereka telah melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan standar intervensi keperawatan Indonesia, yang mana meliputi manajemen stres, edukasi kesehatan. Akan tetapi untuk yang dihadapi kendalanya yaitu ketidakpatuhan pasien minum obat setelah pasca perawatan untuk di rumahnya. Oleh karena itu, di sini sangat penting melakukan edukasi. Kita memberikan edukasi tidak hanya kepada pasien, tetapi memberikan edukasi kepada keluarga pasien. Kita sejak melakukan tindakan perawatan harus melibatkan family center care. Nah, selanjutnya jumlah pasien hipertensi di bangsal penyakit dalam RSUP Anjanggel, yang mana hipertensi esensial atau tanpa gejala menempati urutan pertama. Yang kedua, hipertensi dengan kondisi jantung. Urutan kedua, urutan ketiga hipertensi dengan stroke. Urutan keempat, hipertensi dengan gagal ginjal. Urutan kelima, hipertensi emergensi. Nah, yang nomor 2 sampai nomor 5 itu merupakan komplikasi. Jika apabila hipertensi itu tidak ditangani dengan baik, maka menimbulkan komplikasi yang sangat berbahaya pada pasiennya. Seperti
tabel yang saya sampaikan tersebut adalah 1.2. Bagaimana jumlah pasien dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2025. Oleh karena itu, kita sebagai nakes harus memberikan edukasi pengetahuan kepada masyarakat, dan kita juga harus memberikan edukasi kepada pemilihnya atau keluarganya. Baik, mengapa saya melakukan penelitian ini? Sesuai yang saya katakan tadi, penelitian ini saya lakukan karena menurut data WHO, hipertensi ini merupakan salah satu penyumbang risiko kematian tertinggi di dunia. Menurut referensi di Indonesia mencapai 30% pada penduduk usia lebih dari 18 tahun, dengan kota Jakarta yang paling tinggi. Nah, di Sumatera Barat, Kota Padang menempati urutan pertama pada pasien memiliki hipertensi yang terdapat 165 juta jiwa menderita hipertensi pada tahun 2023. Dan yang selanjutnya, hipertensi merupakan menempati urutan pertama di 10 kasus penyakit terbanyak di Menjamel Padang, dan data dari tahun 2022 sampai tahun 2025 menempati urutan pertama. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hipertensi menjadi ancaman kesehatan yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus. Oleh karena itu, berdasarkan data-data tersebut, saya tertarik mengambil judul asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi di Rumah Sakit Umum Profesor Pusat M. Jamil Padang. Bagaimana cara penanganan pada pasien hipertensi? Penanganan pada pasien hipertensi ini dilakukan yang pertama, melakukan pengkajian secara komprehensif, menentukan diagnosis sesuai dengan kondisi pasien, melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SDKI, SLKI, dan SIKI. Yang keempat, melakukan implementasi keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang kelima, melakukan evaluasi setelah melakukan implementasi. Dan yang terakhir, memberikan edukasi kesehatan dan pemantauan tekanan darah baik kepada pasien maupun kepada keluarganya. Dan untuk penanganan hipertensi ini bisa melalui sisi farmakologis dan non farmakologis. Kalau farmakologis, obat yang paling umum biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia itu adalah amlodipine. Amlodipine ini untuk jenis tingkatannya juga banyak, 5 mg, 10 mg. Tapi itu kembali lagi kepada sesuai dengan order dokternya atau sesuai dengan kondisi pasiennya. Secara non-farmakologis, menurut Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2004, mereka telah meluncurkan program PATU, yang mana P-nya periksa kesehatan secara rutin, yang A, atasi penyakit dengan pengobatan teratur, T, menentukan diet gizi seimbang, dan mengurangi konsumsi garam harian minimal kurang dari 2 mg. Yang U, upayakan aktivitas sehat, jadi minimalkan aktivitas olahraga 30 menit per hari. Dan H, hindari rokok dan alkohol. Begitulah untuk penanganan pada pasien hipertensi ini terbagi atas 2 ya, yaitu farmakologis dan non farmakologis. Nah, ini WLC atau perjalanan penyakit hipertensi. Hipertensi ini tidak hanya terjadi pada faktor genetik, tetapi juga pada faktor kebiasaan hidup, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan mengkonsumsi garam secara berlebihan, dan obesitas. Di sini saya mendapatkan sumber WLC-nya itu oleh Kadinda Iklan Septiara pada tahun 2002. Di sini kemungkinan diagnosa yang muncul atau masalah keperawatannya ada 10. Yang pertama, ini defisit pengetahuan ya, tapi saya tulis di sini saya salah. Yang kedua ada ansietas. Yang ketiga ada coping tidak efektif. Yang keempat ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Yang kelima ada gangguan rasa nyaman. Yang keenam ada nyeri akut. Yang ketujuh ada intoleransi aktivitas. Yang kedelapan ada risiko cedera. Yang kesembilan ada risiko ketidakseimbangan. Yang ke-10 ada risiko perfusi serebral tidak efektif. Nah, ini merupakan bagaimana perjalanan penyakit itu. Nah, jadi penyakit hipertensi itu dia berkembang secara perlahan-lahan, tetapi ini sangat membunuh secara diam-diam. Nah, sekian penampilan dari saya. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Semoga penelitian saya ini bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.